Oke, saya masuk ke acara ini. Oke, salah, maaf. Kemampuan apa yang diperlukan untuk anak kita bisa menyapa dan berkomentar ya. Di sini saya berikan kemampuan-kemampuan yang diperlukan, tetapi untuk anak-anak yang masih belum bisa bicara, mmm, itu hanya diperlukan satu tambahan, orang yang menjadi mulut anak tersebut. Jadi anak ini akan mengatakan mungkin kayak, "Halo," gitu ya. Anak ini mungkin nggak mengatakan halo, mungkin, "Oh," gitu ya. Terus tetapi yang menjadi mulut anak ini akan mengulang kembali, "Halo," gitu, atau sebelum kalau anak kita nggak mengatakan sua suara apapun, kita yang akan mendahului untuk, memberikan ide ke anak kita bahwa mestinya Anda harus, eee, mengatakan kata-kata itu. Itu aja bedanya, ya. Jadi di sini saya katakan kalau anak ibu bapak belum bisa, berkata-kata, eee, atau menirukan suara dan kata, menirukan suara bahasa ya, maka Anda harus menjadi mulut anak anak ibu. Dan ini bisa dilakukan di area rumah, tanpa kita melibatkan orang luar dulu. Jadi orang-orang di dalam rumah itu sudah cukup untuk kita bisa melakukan, menyapa dan berkomentar ya. Oke, kalau untuk anak yang sudah bisa berkata-kata, dia ya minimal harus bisa, mengatakan 2 kata dalam satu kalimat, kalau satu kata pun bisalah. Jadi, saya ini secara, idealnya ya, idealnya anak-anak yang diajarkan ini akan lebih cepat kalau dia bisa hal-hal ini. Menirukan atau mengatakan banyak hal, apapun yang orang lain katakan. Nah ini, lebih ke arah kemampuan menirukan suara bahasa ya. Artikulasi cukup jelas dan dipahami orang lain selain mama dan papa. Nah, untuk anak yang sudah bisa bersuara, tetapi artikulasinya kurang jelas, nah lebih bagus juga diulang oleh setelah anak bicara umpamanya halo, dia bisa ngomongnya "ao" gitu ya. Jadi orang yang di belakangnya itu mengatakan kembali, "Halo." Eee, Orang yang membantu dia itu bukan orang yang disapa oleh anak ini. Jadi orang ini seperti bayang-bayang anak ini. Ya bisa, kalau dia menyapa mamanya, "Halo mama," atau "Halo papa." Kalau "Halo papa" yang menjadi shadow-nya, yang bayang-bayang anak kita adalah bukan papanya, harus orang selain papanya. Yang eee, sudah tahu. Jadi kalau umpamanya papanya datang, wah ini ada kesempatan untuk anak kita untuk praktek bagaimana menyapa orang. Harus ada orang yang langsung menjadi bayang-bayang anak tersebut. Jadi kita tahu toh biasanya dan kita mendengar jam berapa, bapaknya pulang atau mendengar suara mobil atau motor masuk. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwa ini adalah kesempatan yang bisa kita, pakai untuk mempraktekkan kata-kata ini. Nah, jadi prakteknya itu di rumah dulu, nanti kalau di rumah dia sudah, tahap spontan menyapa atau spontan berkomentar, Anda dengan mudahnya akan membawa kemampuan ini dari rumah me ke tempat sekolah mungkin, atau dari rumah ke rumah nenek. Nah,
ke rumah saudara waktu kita bertamu. Ya, saya tahu waktu pandemi ini memang, acara bertamu, eee, lebih jarang ya, atau hampir tidak ada. Oh, mungkin dengan Zoominar. Waktu kita buka Zoom, kita harus menyapa kan. Nah, kan nggak mungkin kita terus tiba-tiba ngomong. Nah, atau waktu kita telepon, telepon pun kita begitu mengangkat telepon kita, kita kan harus "Halo." Nah, itu kan menyapa. Nah, jadi, menyapa itu yang visual dulu, yang maksudnya dia juga bisa dibantu oleh, matanya. Jangan langsung cuma yang handphone yang untuk telepon itu, karena hanya suara dan mungkin anak ini nggak tahu tuh suara siapa. Ya kalau mungkin dibantu dengan, Zoominar yang atau video call itu mungkin lebih membantu mereka untuk bisa tahu. Mungkin, "Halo, anti, bude, bule, atau nenek, kakek," atau siapapun lah. Tapi pastikan anak kita diajar dulu mengenal orang tersebut ya. Menirukan gerak atau hal apa saja yang dilakukan orang lain. Nah, kemampuan mirroring ini juga sebenarnya enak ya, karena nanti akhirnya kita bisa mengajar anak kita, eee, melakukan apa saja, pokoknya kamu ikutin apa yang, dilakukan oleh mungkin mama lakukan atau, adik lakukan. Nah itu, banyak gunanya. Nah, salah satunya kalau di saya, itu pada waktu saya itu kesulitan meng-handle anak saya kalau saya bertamu ke rumah orang, waktu anak saya kecil. Anak saya selalu masuk ke rumah orang, setelah kita bertamu, wah dia langsung masuk ke kamar-kamar, membuka pintu-pintu lemari, eee, dan akhirnya saya kan kita kan malu ya, nah anak kita masuk ke kamar-kamar. Akhirnya saya mencari cara bagaimana walaupun itu kita bertamu ke rumah mungkin saudara dekat ya, saudara kita ngomong, "Nggak apa-apa nggak apa-apa." Tapi saya membayangkan kalau hal itu terjadi di rumah orang yang bukan saudara atau orang itu nggak dekat dengan saya. Anak saya harus punya skill mengontrol diri di, eee di luar rumah. Nah, padahal di luar rumah itu kan banyak, bisa ke mall, bisa ke rumah orang lain, bisa mungkin ke supermarket, bisa juga, waktu apa ya, ke kolam renang, apapun lah. Jadi pada waktu itu terus saya ada ide, anak saya sudah cukup bisa, menirukan apapun kalau saya ngomong, "Tirukan mama." Dia langsung tahu, dia akan menirukan. Saya ambil gelas, dia langsung ambil gelas. Terus saya minum, dia minum. Nah, itu dia bisa mirroring saya. Kemampuan ini saya pergunakan pada waktu saya bertamu. Jadi saya, bilang ke dia, "Nanti kalau di rumahnya ibu ini atau di rumahnya nenek, grandma, atau di rumahnya saudara, kamu harus menirukan mama. Mama duduk, kamu duduk. Mama berdiri, kamu berdiri, baru boleh berdiri. Mama minum yang disajikan, yaitu air apa, teh ataupun apapun yang disajikan, mama minum, kamu juga baru boleh minum. Karena kadang-kadang kalau acara minum itu, kita belum minum sudah habis semua diminum sama dia. Nah itu juga, mungkin dia belum ngerti ya, kenapa kita harus minumnya ndak seperti di rumah. Tetapi dari acara, mirroring ini, itu wah saya sudah ndak usah susah-susah. Nah, saya, tinggal, mengatakan ke dia, "Tirukan mama." Kalau dia sudah mulai tidak menirukan, saya tinggal ngomong, "Tirukan mama." Nah, saya ingatkan lagi. Jadi dia akan melihat saya lagi. Nah, patokannya adalah apa yang saya lakukan. Nah, itu. Itu
bisa jadi bisa dibuat untuk mengendalikan anak kita di semua situasi. Gitu ya. Bisa mengidentifikasi sesuatu atau orang-orang sekitar dengan media foto dan bendanya, gitu ya. Dia punya kata-kata ini menunjukkan bahwa anak kita punya kosakata benda-benda, juga punya kosakata orang-orang. Dia mengenal orang-orang. Jadi dia sudah tahu yang paling penting kan biasanya mama, papa, adik, ya toh, terus guru, terus teman-teman di sekolah. Nah, karena kita butuhkan itu untuk pada waktu kita menyapa. Kita nanti ada acara menyapa yang di mana menyapanya itu cuman hal yang sama. Halo, halo. Hai, hai. Persis sama. Ada juga yang menyapanya terus nggak sama. Halo mama, halo adik, mamanya siapa namanya, anak kita. Halo Steven, dia jawabnya kan nggak halo Steven, dia jawabnya harusnya halo mama. Nah, itu di sanalah kita perlu, anak kita sudah tahu yang "Oh, ini siapa." Halonya dia sudah bisa tahu tinggal mamanya. Nah, untuk nyambung keduanya itu sudah jauh lebih mudah karena kemampuan dasarnya sudah bisa. Sudah tahu mama, dia sudah tahu halo, bahwa dia harus, apa, mengatakan halo gitu ya. Nanti saya anukan satu-satu di sini ya. Oke. Mengenal dan dapat menyebutkan anggota keluarga. Nah, itu samalah dengan yang di atas, mengidentifikasi orang sekitar. Nah, saya tahapnya di sini saya akan mengajarkan komunikasi satu arahnya dulu. Nah, setelah itu komunikasi satu arah adalah komunikasi ini terhadap anak ya. Komunikasi yang terjadi pada anak, tetapi dimulai oleh orang-orang sekitarnya. Itu komunikasi satu arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang dimulai dari anak kita sendiri secara spontan. Itu target akhir kita. Bukankah itu yang kita mau selama ini? Bahwa anak kita saya pengen anak kita bisa spontan untuk mengatakan sesuatu. Nah, yang paling gampang itu ya mengatakan permintaannya dia. Nah, saya sudah ajarkan minggu lalu. Nah, kalau ini adalah spontan mengatakan dengan cara sapaan. Nah, sapaan kalau menyapa itu biasanya coba kita apa ya? Karena kita tuh sudah otomatis ya. Tapi kalau umpamanya kita lebih pikirkan kembali, kapan sih kita menyapa orang? Kita menyapa orang kalau pas kita bertemu pertama kali dengan orang. Bukan pertama kali kita nggak pernah ketemu, bukan. Maksudnya setelah kita nggak bertemu, sekian, terus kita ketemu lagi. Itu kita pasti menyapa. Nah, itu biasanya kita lakukan dengan halo, hai, selamat pagi. Ya, kalau kita memberikan salam itu pagi, siang, sore. Nah, sampai jumpa lagi. Nah, itu semua sapaan itu adalah kebanyakan pertama kita menyapa di waktu kita awal ketemu. Kalau kita mau pulang, mau berpisah juga ada. Bye, ya. Dan itu bisa kita lakukan. Tinggal Anda harus memisahkan. Pertama kali yang harus kita ajarkan adalah sapaan dengan respon yang sama. Seperti halo, orang pasti jawabnya juga halo, hai, hai, bye, bye. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Itu sapaan-sapaan yang responnya sama. Jadi dengan kemampuan mirroring itu aja anak kita pasti bisa, kalau yang sudah punya mirroring. Nah,
Tapi untuk oke, kita bicarakan itu dulu ya. Sapaan yang sama, ini sapaan yang sama responnya. Untuk komunikasi satu arah, kita yang harus membiasakan menyapa anak kita. Kalau selamat pagi ya, setiap pagi bangun, setiap pagi ketemu, kita menyapa anak kita. Nah, itu kan sudah satu kesempatan untuk membuat anak kita merespon kita. "Selamat pagi." Nah, kita nggak ngomong nama ya, cuman ini yang responnya sama. Dia harus ngomong, "Selamat pagi." Nah, terus melihat kita. Oh, pertama kali kita bangun, kita sudah bisa menyapa anak kita. Nah, kalau siang-siang kita, ketemu ketemu lagi, mungkin kalau kita ngomongnya, "Halo," kalau mungkin menjemput dia dari sekolah. Oh, kalau kita mungkin pulang dari, kantor atau pulang dari bepergian sore pulang ke rumah, ketemu anak kita, "Selamat sore." Nah, bisa juga, kalau bapak kan pasti biasanya yang bekerja di luar rumah, pasti biasanya jam-jam itulah sore itu dia datang. "Selamat malam." Nah, itu biasanya kita lakukan di waktu biasanya, kalau kita dengan orang serumah, kita waktu mau tidur, "Selamat malam, semoga tidur nyenyak," ya. Jadi, itu hal-hal yang mungkin ya tiap keluarga mungkin punya, sesuatu yang berbeda, itu nggak apa-apa. Saya ada oh biasanya seperti ini di keluarga saya, it's okay. Saya hanya memberikan contoh, ya, sesuatu kesempatan setiap hari di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa punya kesempatan untuk membuat anak kita respon. Nah, akhirnya itu akan jadi habit yang bagus. Dia kalau dia bangun pagi, mungkin belum ngomong selamat pagi sama mama, dia akan cari mamanya di mana. Mungkin ibu masih tidur, dia akan bilang, "Mah, selamat pagi, Pah." Mungkin belum bisa ngomong ya, "Selamat pagi." Nah, itu sudah menurut saya, mmm, membuat hidup kita berbunga-bunga ya. Nah, jadi, ini adalah kesempatan dan habit yang bagus yang perlu kita pelihara. Dan akhirnya, "Kok bisa ya anakmu itu anu ya, ke dia bisa menyapa." Padahal kita dulu pertama ya, waktu membiasakannya, ya cuman orang-orang di rumah. Kalau nanti dia sudah bisa di rumah, tinggal bawa ke kemampuan ini ke luar rumah, oke.